No Lab dan introvert adalah kata-kata yang cocok untuk MC kita yang bernama Goto Hitori ini. Dirinya yang kelewat introvert membuatnya tidak memiliki teman sedari TK. Namun ketika melihat acara wawancara grup band di TV yang berkata band dapat menjadi tempat bersinarnya para introvert, Hitori pun mulai bersemangat karena telah lelah menjadi seorang pro introvert. Dirinya yang meminjam gitar milik sang ayah, memulai latihan keras bergitarnya supaya dapat menjadi MVP di masa SMP-nya. Namun hingga 3 tahun berlalu, Hitori nampak telah pro dalam bergitar. Akan tetapi, takdir No Lab introvertnya berkata lain. Hitori yang berimpian membuat sebuah grup band hanya menjadi angan-angan belaka. Jangankan band, bahkan Hitori tidak memiliki satupun teman di sana. Meski 3 tahunnya di SMP sangatlah sia-sia, namun Hitori memiliki channel YouTube yang bernama Guitar Hero. Hitori membaca salah satu komentar tentang band sekolah, membuatnya mengenang masa SMP-nya yang tersia-siakan begitu saja. Akan tetapi, ketika Hitori kembali membaca komentar tadi, Hitori baru kepikiran untuk mencoba membawa gitar ke sekolahan. Berharap akan ada orang yang mengajaknya berbicara atau mungkin mengajaknya untuk ngeband. Namun sayangnya, hingga kelas berakhir, Hitori tak kunjung mendapatkan teman ataupun tawaran untuk ngeband. Saat di taman, Hitori merenungkan betapa No Lab dan introvertnya dirinya sendiri. Namun secara tiba-tiba, dan itulah pertemuan pertama yang akan mengubah takdir seorang Goto Hitori. Gadis yang bernama Ijichi Nijika ini memberitahukan bahwa gitaris bandnya telah ngacar entah kemana. Nijika yang membutuhkan seorang gitaris memutuskan menggondol Hitori untuk menjadi gitaris sementara di bandnya. Setibanya mereka di Shimo Kitazawa, karena itu adalah kali pertama Hitori berinteraksi langsung dengan orang lain, dirinya yang benar-benar tidak pede membuatnya terus berpikiran buruk mengenai dirinya sendiri. Meski terus diajak ngobrol oleh Nijika, namun Hitori selalu memalingkan wajahnya. Berpikir dirinya akan tampil di rumah konser. Karena gugup, Hitori memutuskan membayangkan fantasinya selama festival budaya. Setibanya di rumah konser Starry, mereka langsung dihampiri oleh seorang gadis yang bernama Yamada Ryo. Yamada Ryo adalah seorang basis di band mereka. Setelah beberapa obrolan, mereka memutuskan untuk berlatih bersama di studio yang ada di sana. Meski awalnya Hitori sangatlah pede dengan skill bergitar dan jumlah subrek channelnya yang telah mencapai angka 30.000, namun selesai unjuk performa, Ryo dan Nijika menganggap Hitori sangatlah buruk. Bukan tanpa sebab, karena meski Hitori adalah gitaris solo yang sangat hebat, namun untuk ngeband, dirinya sangatlah buruk. どうもプランクトン後藤でこうして後藤一人は灰となりもう二度とギターを持つことはなかったのでした。 Mengira sudah ending, Hitori rupanya hanya bersembunyi di dalam kotak saking gugupnya. Setelah Hitori berkata dirinya senang mengcover lagu, hal tersebut mengingatkan Nijika kepada channel YouTube Guitar Hero yang ia sukai. Singkat waktu, setelah bersembunyi di dalam kotak yang lebih besar, kepedean Hitori pun kembali. Setelahnya, karena tidak memiliki nama sebutan, Ryo pun memberikan nama Bochi yang berasal dari kata Hitori Bochi yang berarti sendirian. Setelah Bochi menanyakan nama band mereka, yang mana ternyata nama band mereka adalah Kesoku Band, yang berarti ikatan kabel. Karena semangat yang diberikan oleh Nijika, akhirnya mereka bisa manggung bersama di Starry. Namun dengan kondisi Bochi yang masih di dalam kardus. Meski merasa bahagia karena bisa manggung bersama Nijika dan Ryo, dan meski merasa bersinar, akan tetapi... Merasa kacau, Bochi bertekad akan menjadi lebih baik ke depannya. Namun ketika Nijika hendak mengajak mereka mengulas konser barusan, Bochi menolaknya karena jiwa No Lab telah mencapai batasnya. Dan Ryo yang telah mengantuk di saat itu. Beberapa hari kemudian, Bochi nampak merendam dirinya sendiri di bak mandi yang penuh akan es batu. Hal itu bermula dari beberapa hari yang lalu, yang mana ketika mereka tengah membahas masa depan Kesoku Band mereka. Dan setelah beberapa topik yang keluar, mulai dari topik sekolah, yang mana karena Ryo tidak memiliki teman selain Nijika, membuat Bochi menyamakannya dengan dirinya sendiri. Namun karena mendengar betapa sosialitanya Ryo, bayangan Bochi yang tadinya indah berubah menjadi lahar panas dalam seketika. Topik kedua mereka adalah musik favorit. Nijika rupanya menyukai musik Japanese punk seperti metalcore, dan Ryo yang menyukai techno kayo. Dan Bochi yang menyukai semua lagu selain lagu pembawa kenangan masa remajanya.
Mereka yang kemudian membahas soal vokalis, merasa bete karena seharusnya gitaris mereka yang kabur juga merangkap menjadi vokalis. Ketika mereka meminta Ryo untuk menjadi vokalis, namun karena terlalu pede, membuat tatapan Nijika kosong dalam seketika. Nijika kemudian baru teringat untuk membuat lagu, yang mana karena Ryo bisa menulis lagu, Bocchi diminta untuk menuliskan liriknya. Namun ketika Ryo menanyakan apa tugas Nijika, ini yang dilakukan olehnya. Hey. 次はノルマの話. Dan karena topik ketiga mereka adalah tentang memenuhi kuota panggung, Nijika memberitahukan demi bisa memenuhi kuota itu, mereka harus bekerja supaya dapat menutupi kuota yang kosong. Hai. Karena tidak mau bekerja, Bocchi sampai rela memberikan uang tabungan yang telah dikumpulkan oleh sang ibu ke paranoidan Bocchi yang di luar nalar, membayangkan dirinya yang bekerja sebagai kasir dan melayani pelanggan dengan wajah tolilnya. Dan hal tersebut membuatnya happy-happy hingga membawanya ke persidangan dan dihukum modar. Di tengah rasa putus asanya, Nijika memberitahukan mereka yang akan bekerja bersama di Starry. Meski awalnya hendak menolak, namun pada akhirnya Bocchi menerimanya begitu saja. Scene kembali ke momen Bocchi yang berendam di air dingin. Karena besok adalah hari pertama bekerjanya, Bocchi bertujuan untuk membuat dirinya masuk angin dengan cara berendam di air dingin dan bergitar di depan kipas dengan pakaian renang. Namun sayangnya, itu semua sia-sia. Bocchi yang mendapatkan pesan penyemangat dari Nijika membuat matanya terbuka dan berterima kasih padanya. Setibanya Bocchi di Starry, dirinya terlihat menghadap ke manajer Starry yang ternyata adalah kakak dari Nijika. Tak lama berselang, mereka pun memulai pekerjaan mereka masing-masing. Nijika bertugas untuk mengajarkan Bocchi dalam mengingat semua minuman. Demi bisa menghafalkan semua minuman itu, Bocchi menggunakan skill gitarnya untuk berkonsentrasi. Ketika Bocchi masih bergitar, Seika merasa terkejut karena ternyata Bocchi yang pro dalam bergitar. Di tengah dirinya yang seolah pernah mendengar gaya bergitar Bocchi, Seika mencinta kepala adiknya sendiri dan memberitahukan supaya kembali bekerja. Bocchi yang mengira diri telah menapaki rintangan dunia kerja, menjadi putus asa karena dirinya yang sudah harus melayani pelanggan. Setelah melayani pelanggan dengan cara yang buruk, Bocchi pun merenungkan betapa uselessnya dirinya sendiri. Namun ketika melihat band yang tengah manggung di sana, dirinya mendapati para viewer yang bersorak untuk band tersebut. Bocchi pun bertekad untuk mengubah takdir introvert-nya. Di saat ada pelanggan yang datang, rupanya Bocchi menguatkan mentalnya sendiri dan membuatkan pesanannya dengan sepenuh hati. Senyuman aneh yang ditunjukkan oleh Bocchi membuat pelanggan tadi tertawa melihatnya. Meski tidak sempurna, namun Nijika tetap memberikan selamat karena Bocchi yang telah maju satu langkah ke depan. Namun ternyata... Ippo. Ippo. Seppo kurai susunda tsumori datta nda kedo. Usai bekerja, Bocchi yang semangat untuk bekerja di esok hari. Namun hebatnya, Bocchi terkena demam tinggi dan harus istirahat di futon seharian. Di lain sisi, Nijika berkata mereka hanya tinggal mencari vokalis yang baru untuk band mereka. Bocchi yang merasa dirinya sudah tidak introvert lagi, membuatnya mencoba membawa gitar sekali lagi. Berharap akan ada orang yang mengajaknya mengobrol. Namun lagi-lagi, hal tersebut sia-sia. Di saat jam makan siang, Bocchi terlihat makan di pojokan tangga. Meski begitu, hal tersebut malah membuatnya senang dan membayangkan jika diri sudah terkenal suatu saat nanti, momen-momen itu bisa ia jadikan kata-kata motivasi. Tak lama berselang, setelah mendengar beberapa siswi yang berkata kita yang sangat jago dalam bernyanyi, demi bisa membantu Kesoku Band, Bocchi berniat untuk merekrut gadis yang bernama Kita Ikuyo yang baru saja melintas. Akan tetapi, Bocchi yang kelewat introvert berakhir gugup dan dikira oleh kita dirinya tengah melakukan beatbox. Setelah diberi sound efek bumcika, Bocchi langsung lari dari sana saking gugupnya. Bocchi yang kembali ke pojokan tangga membuatnya ingin menyanyikan lagu galau introvertnya yang berjudul Masa Lalu Kelam Ganda, versi akustik Bocchi. 憂鬱な日々増えてくトラウマいらない私の負の遺産暗い暗い私の歴史いつか笑い飛ばせたらいいのにな. Usai bernyanyi, dirinya dibuat terkejut karena kita yang muncul entah dari mana. Setelah banyak mengobrol, yang mana diketahuilah kita yang kabur dari bandnya karena telah berbohong perihal dirinya yang bisa bergitar. Bocchi juga dibuat terkejut karena pengetahuan kita mengenai gitar yang berada di dimensi lain.
Dan setibanya mereka di Shimo Kitazawa, Bocchi yang gugup pun membuatnya gelantungan di pundak milik kita. Dan ketika Bocchi menyebutkan nama tempat dan nama dari Nijika serta Ryo, kita pun berhenti dan berniat untuk pulang. Namun di tengah dirinya yang tak bisa memberitahukan alasannya, secara tiba-tiba setelah kepergok oleh Nijika dan Ryo, kita pun bersujud meminta pengampunan pada mereka. Setibanya mereka di Stari, kita yang telah memberitahukan semuanya, bukan yang mendapatkan omelan atau hinaan. Rupanya Nijika dan Ryo sangat khawatir, hingga membuat mereka menaruh foto kita beserta dengan dupanya. Karena merasa tidak enak, kita disarankan oleh Seika untuk membantu rumah konser mereka seharian penuh. Setelah diterima, mereka pun terkejut karena kita yang sangat cocok bekerja di sana. Mulai dari senyuman, hingga caranya dalam bekerja. Bocchi pun putus asa melihat kita yang sangat bertolak belakang dengannya. その日入った新人より使えないダメバイトのエレジー。短い間だったけど、貴重な体験できて楽しかったです。Bocchi kemudian diminta mengajari kita tentang minuman, namun berakhir membuat kekacauan. Di tengah kita yang khawatir dengan tangan Bocchi yang terkena kopi panas, Bocchi nampak menyadari sesuatu dari ujung jari kita. Usai bekerja, kita nampak hendak pergi dari sana. Namun karena Bocchi yang tak ingin semuanya berakhir, dirinya mencoba menghentikannya. Namun malah berakhir terpeleset cukup parah. Setelah mereka mengetahui usaha keras yang dilakukan oleh kita, yang dapat terlihat dari kapalan yang ada di ujung jarinya. Dan pada akhirnya, karena Bocchi yang akan menjadi sensei untuk kita, dengan rasa terharu, kita pun menerima tawaran mereka dan berniat berusaha lebih keras lagi. Kita yang memberitahukan saat dirinya bergitar, hanya terdengar suara bum-bum saja, membuat Bocchi auto menyadari bahwa itu adalah suara dari bass. Kita pun menyangkalnya, dan karena pengetahuan tentang gitar yang sangat minim, ketika ditunjukkan, Bocchi pun memberitahukan bahwa bass juga ada yang memiliki 6 senar. お父さんにお小遣いとお年玉2年分前借りしたのに。 Di keesokan harinya, meski telah dipinjami gitar oleh Ryo, namun skill gitar kita tak kunjung membaik. Yang mana terungkaplah bahwa Ryo membeli bass milik kita dan mengaku itu semua adalah tabungannya. Dirinya yang berkata akan memakan rumput liar, membuat kita menganggap itu semua hanya candaan belaka. Namun ternyata... こんにちは。2人早い。本当に草食べてる。先輩、ワイルド。 Setelah beberapa hari latihan, meski belum sempurna, setidaknya kita sudah bisa memainkannya hingga akhir. Kita yang baru sadar dirinya harus bernyanyi sembari genjreng gitarnya, membuatnya tertunduk dalam seketika. Mengira akan menyerah, namun rupanya... もっと頑張らないとね。来た。うわ。 Di saat Bocchi yang diajak oleh kita untuk bernyanyi bersama dengannya, akan tetapi ini reaksi Bocchi padanya. 無理です絶対。でも。ごめんなさい、そんな嫌なのね。いいねそれ。 Di saat mereka tengah rapat, mereka nampak membahas mengenai banyak hal, mulai dari merchandise, membuat akun Instagram, dan pembuatan fan club. Di tengah kita yang menanyakan ide Bocchi, Nijika memberitahukan Bocchi yang bertugas untuk menuliskan lirik untuk lagu mereka. Bocchi yang lemah akan pujian, menganggap tugas itu sangatlah mudah. Dan 1 minggu pun telah berlalu. Bocchi tidak memiliki ide sama sekali, membuatnya harus melihat lirik ciptaannya saat SMP dulu. Setelah berpikir sejenak, Bocchi harus membayangkan dirinya menjadi orang yang sangat ceria. 私は陽キャ。ナイトプールでサーフィンする女。そしてクイーンオブウェイの名を我が物にする女。ウェイ。いけいけ。バイブス上げてこう。俺さテキーラスイカ。 Menyadari itu bukanlah ceria, membuatnya menjadikan kita sebagai contoh. じゃあ渋谷行く人、この指とまれ。 Kedua orang tuanya pun hendak menyucikan putrinya yang terlihat kerasukan. Di tengah kebuntuan yang ada, ternyata Bocchi yang terkejut setelah mendapatkan sebuah pesan. Scene berpindah di Shimo kita. Bocchi langsung bersujud meminta maaf karena liriknya belum selesai. Namun ternyata tujuan mereka adalah mencari tempat untuk berfoto. Dan foto itu nantinya akan dipasang di konser berikutnya. Setelah cukup lama berkeliling mencari spot yang tepat, Bocchi yang sempat melihat spot yang cukup bagus, mengajak semuanya untuk ke sana.
Setelah cukup banyak upaya, mulai dari foto biasa hingga foto pemakaman ala Rio, di saat Nijika menyinggung perihal kita yang fotogenik, kita yang ternyata sangat eksis di Instagram, membuat Bocchi kejang-kejang dalam seketika. Bocchi tak pernah berfoto selain di foto keluarga atau foto kelulusan, membuat menyamakannya dengan kecebong. Di tengah Bocchi yang jadi uget-uget, Nijika dan kita menyarankan supaya Bocchi membuat akun Instagram juga. Bocchi membayangkan dirinya membuat akun IG, sama saja seperti mengubah kecebong menjadi Godzilla. Setelah kita dan Nijika membatalkan pembuatan Insta Bocchi, Bocchi pun kembali normal dalam seketika. Di tengah kebingungan mereka mengenai gaya foto mereka, kita menyarankan supaya berfoto dengan gaya melompat. Dan usulan itu diperkuat oleh Rio yang mengutip dari sepupu wibu yang berkata opening anime yang ada karakter melompat disebut sebagai anime tingkat dewa. Dan pada akhirnya... いいね、バンド感に青春っぽさがプラスされたね。 Usai berfoto, Bocchi yang ingin menunjukkan liriknya namun tidak ingin dikasihani, memilih Rio yang selalu berkata jujur di setiap perkataannya. Bocchi yang menemui Rio di kafe, dan setelah memberikan liriknya itu, Rio yang membaca liriknya dan menceritakan tentang dirinya yang dulu berada di band lain, namun keluar karena mereka yang mulai berjalan ke arah komersil. Meski begitu, dirinya sangat menyukai lirik lama mereka yang kaku namun terus terang. Dan dirinya kembali ngeband karena ajakan semangat dari Nijika. Setelah banyak nasihat, Rio pun memberitahukan sudah saatnya mereka pergi. Akan tetapi, karena tidak memiliki duit sama sekali, Rio memohon untuk dibayarkan terlebih dahulu. Keesokan harinya, Bocchi nampak menunjukkan lirik ciptaannya. Setelah dibaca, mereka menganggap liriknya sedikit suram. Namun Rio menganggap lirik itu pasti akan menusuk mendalam bagi seseorang. Setibanya di rumah, Bocchi langsung mencetak foto sebelumnya. Sembari memandangi foto Kesokubennya itu, Bocchi bertekad akan berusaha lebih keras lagi. それでバンドがずっと続いて、これからもみんなといろんな写真撮っていけたらいいな。 Setelahnya, terlihat mereka yang telah waktunya gajian. Bocchi yang telah berandai-andai membeli banyak hal. Namun bayangan itu pupus setelah diingatkan bahwa gaji mereka digunakan untuk membayar kuota konser mereka. Di saat Bocchi sedikit tenang karena dengan uang tadi, maka Kesokuben bisa tampil kembali. Namun di saat Nijika memberitahukan membuat sebuah album lagu itu butuh banyak duit, di tengah Bocchi yang langsung mencari pasar gelap untuk menjual organ tubuhnya, Rio mengejutkannya sehingga membuat Bocchi hendak menggadaikan gitar kesayangannya itu. Namun ternyata Rio hanya ingin menunjukkan lagu yang telah ia buat dari lirik yang diciptakan oleh Bocchi. Di saat Nijika hendak membooking jadwal di bulan depan nanti, mengira akan diizinkan, namun tanpa disangka-sangka, Seika tidak mengizinkan mereka tampil. Dengan kejamnya, sang kakak menyuruh adiknya itu supaya menganggap band mereka sebagai sebatas hobi. Ucapan itu membuat Nijika langsung lari keluar saking kesalnya. Melihat yang membuat semua anggota Kesokuben berlari mengejar Nijika. Akan tetapi, Bocchi nampak dipanggil oleh Seika. Setelah kita dan Rio menemukan Nijika yang tengah ngambek, tak lama kemudian Bocchi datang menyusul mereka. Setelahnya, Bocchi menyampaikan pesan Seika yang memberitahukan Kesokuben harus melakukan audisi terlebih dahulu. Dan pesan tersebut membuat semuanya senang karena mereka masih memiliki kesempatan. Karena waktu mereka hanya 1 minggu, waktu berharga itu mereka gunakan untuk terus berlatih. Namun berlatih sambil bekerja membuat Bocchi merasa itu bukanlah langkah awal menjadi sebuah band, melainkan langkah awal menjadi seorang manusia normal. Melihat Bocchi yang tidak seperti biasa, Nijika pun menyadarinya dan menyudahi latihan mereka. Dalam perjalanan pulang, Nijika menghampirinya dan sedikit mengobrol dengannya. Dan titik fokus obrolan mereka ialah alasan Bocchi yang tetap bermain di Kesokuben. Setelah banyak obrol mengenai keinginan dan alasan masing-masing, Nijika pun pergi dari sana. Dan tibalah hari audisi mereka. Terlihat mereka yang telah bersiap, dan mereka kemudian membawakan lagu berjudul Gitar Kesendirian dan Bintang Biru. この4人でだ。突然降る夕立あら、空のご機嫌なんか知らない。 Di tengah lagu yang telah dimainkan, Bocchi yang ingin mewujudkan semua impian Kesokuben membuatnya bertekad untuk tidak gagal di audisi tersebut.
Dirinya tak ingin band mereka berakhir begitu saja. このままバンドを終わらせたくない。 Keseriusan yang teramat tajam dapat terasa dari mereka semua. Dan pada akhirnya lagu mereka pun telah selesai. Dan keputusan juri adalah mereka lolos audisi tersebut. Mereka pun terkejut dalam seketika. Di tengah Bocchi yang seolah tak percaya, kita nampak langsung memeluk Bocchi saking senangnya. Melihat Bocchi membuat Nijika dan Ryo menyadari perubahan besar yang terjadi secara tiba-tiba di tengah lagu mereka tadi. Namun sesaat kemudian, di tengah mereka yang berkumpul, fokus Seika tertuju pada Bocchi yang ia anggap sangatlah pro. Namun karena kurang pede, menjadi belenggu yang menahan skill aslinya. Seika merasa potensi Bocchi untuk tumbuh masih sangat besar. Karena hal tersebutlah, Seika hendak membangun kepedean dari Bocchi. Namun malah disalahartikan oleh Bocchi bahwa Seika tengah mengawasinya. Setelahnya, mereka nampak membahas mengenai lagu baru berikutnya. Di tengah Bocchi merasa mulai senang dan merasa itu semua belum berakhir. Namun ketika Nijika memberitahukan masing-masing dari mereka harus memenuhi 5 kuota, hal tersebut membuat Bocchi terkejut mendengarnya. Mereka mengira Bocchi menangis saking senangnya. Melihat betapa optimisnya teman-temannya itu, membuat Bocchi hanya bisa tersenyum menghadapi rintangan depannya itu. Scene berlanjut memperlihatkan Bocchi yang termenung karena kebingungan. Yang mana karena 5 kuota panggung itu sangatlah sulit baginya. Apalagi di antara 5 tiket itu, hanya ayah dan ibunya saja yang bisa ikut. Jimmy Hen adalah seekor dogi, dan Futari masih berumur 5 tahun. Meski sang ibu hendak memanggil teman-temannya, namun di saat Futari mengatakan sang kakak tidak memiliki teman, ucapan itu membuat Bocchi berbohong pada sang adik. Melihat ekspresi sang kakak yang sangat menyeramkan, membuat Futari takut dan meminta maaf padanya. Bocchi pun berakhir berbohong dan menolak bantuan sang emak. Di tengah Bocchi yang membayangkan hukuman bagi yang tidak memenuhi kuota adalah dipecat, yang mana dirinya berpikir Kesoku Band akan memiliki gitaris ekstrovert yang jauh lebih bagus darinya. Singkat cerita, setelah bertemu dengan seorang wanita mabuk yang membutuhkan banyak resource, meskipun banyak, Bocchi yang iba pun tetap membelikannya. Tidak semua wanita yang bernama Hiroi Kikuri ini sangat berbahaya. Bocchi yang hendak kabur pun ditahan oleh Kikuri karena Bocchi membawa sebuah gitar. Di tengah Bocchi yang sangat gugup dan ketakutan, Bocchi beralasan dirinya hendak menjual gitar itu karena telah menyerah menjadi seorang gitaris. Namun Kikuri menahannya lagi dan memintanya untuk tidak menyerah. Mendengar ucapan semangat darinya, membuat Bocchi meminta maaf dan berkata jujur padanya. Dan ternyata Kikuri adalah seorang basis. Ketika dirinya memberitahukan Saki dan bass jauh lebih penting daripada hidupnya, membuat Bocchi bertanya di manakah bass miliknya. Dan hal tersebut baru membuatnya teringat bassnya yang ketinggalan di bar. Dan pada akhirnya Bocchi nampak diseret untuk ikut dengannya untuk mengambil kembali bassnya itu. Setelah bersama dengannya seharian, Kikuri memberitahukan sirkulasi hidupnya dan berkata Bocchi akan mengerti di saat sudah dewasa nanti. Hal tersebut membuat Bocchi membayangkan dirinya akan memiliki masa depan yang sangat kelewat suram. Dan hal tersebut juga membuatnya berteriak dalam seketika. Tak lama berselang, Kikuri mengajaknya untuk mengadakan konser jalanan bersama. Karena cara terbaik dalam menjual tiket ialah bermain di jalan dan menarik penonton. Kikuri kemudian meminta bantuan lewat telepon untuk dibawakan perlengkapan musiknya. Terlihat Kikuri yang menarik perhatian semua orang yang tengah lalu lalang di sekitar sana. Kikuri kemudian meminta Bocchi untuk tidak menganggap musuh orang-orang yang ada di depannya saat ini. Di lain sisi, karena Bocchi yang tidak menjawab pesan mereka, Nijika kemudian menanyakan seperti apa Bocchi di sekolahnya pada kita. Kita yang meyakinkan Bocchi yang tidak pernah dibully, membuat Nijika lega mendengarnya. Kita juga memberitahukan Bocchi yang memang sangat pendiam, hingga membuat orang lain sangat sulit berinteraksi dengannya. Mendengar membuat Nijika dan Ryo terkejut karena padahal Bocchi adalah orang yang sangat menarik. Kita juga setuju mendengarnya. Dan di sisi Bocchi saat ini, dirinya dan Kikuri harus manggung di depan banyak orang. Bocchi pun terkejut karena Kikuri yang rupanya sangat pro meski tanpa persiapan. Di tengah paranoid Bocchi yang kembali aktif,
Dirinya nampak menutup matanya hanya karena takut melihat wajah orang-orang. Namun secara tidak terduga, seseorang terdengar menyemangati Bocchi karena terlihat gugup. Karena penonton itulah Bocchi memberanikan diri membuka matanya. Dan karena hal itulah permain gitar Bocchi semakin bagus dalam waktu singkat. ひとりちゃん、本当はこんな風に弾くの。そうだよ。ここにいるのは君の演奏が聴きたくて立ち止まってくれた人たちだ。 Setelah selesai, semua orang nampak bertepuk tangan untuknya. Kikuri nampak kagum karena Bocchi yang berhasil menyadari dan menaklukkan kekurangannya sendiri dalam waktu singkat. Dirinya juga bangga karena insting yang ia miliki tidak pernah salah. Melihat wajah bahagia para penonton jalanan itu membuat Bocchi berharap wajah bahagia itu akan semakin banyak di masa depan nanti. Tak lama kemudian, kedua gadis yang menonton tadi berniat membeli tiket konser Kesoku Band. Karena Bocchi yang terjatuh saking terkejutnya membuat Kikuri mengambil alih penjualan tiketnya itu. Bocchi kemudian bertanya kembali mereka yang yakin akan membeli tiketnya tersebut. Pertanyaan Bocchi membuat keduanya memuji kehebatan Bocchi dan turut menyemangatinya di konser selanjutnya. Dan pada akhirnya, mereka pun diminta untuk bubar oleh polisi yang tengah patroli. Karena tiketnya yang tersisa satu, Kikuri berniat untuk membeli tiket terakhir itu. Sekepergian Kikuri, Bocchi yang menganggap Kikuri sangat keren, menarik kembali ucapannya karena Kikuri yang kembali untuk meminjam uang tadi untuk bisa membeli tiket pulang. Setelah cukup lama tidak menjawab pesan teman-temannya itu, Bocchi pun mengirimkan pesan berisikan permintaan maaf dan juga memberitahukan mengenai tiket kuotanya yang telah terjual habis. Di tengah rasa bahagia Bocchi, pesan yang telah terkirimkan tadi malah membuat Nijika dan yang lain mengira Bocchi tengah berbohong. Dan mengira pesan mereka seharian itu telah membuat Bocchi tertekan. Mereka yang kasihan pada Bocchi berniat bersikap baik padanya di latihan esok hari.